Selamat datang di YouTube Horrors. Oke, perkenalkan, namaku Irfan Maulana Akbar. Di Poros, saya sebagai Wakadep Operation. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DevSecOps. Nah, sebelum kita masuk ke DevSecOps itu kita harus tahu dasarnya dulu, yaitu DevOps. Nah, menurut dari Donovan Brown atau pendiri dari Microsoft, DevOps is the union of people, process, and products to enable continuous delivery of value to our end users. Jadi maksudnya itu DevOps itu gabungan antara people, process, and products. Yaitu orang, proses, dan juga produk atau tools. Nah, gabungan ini itu dia kayak mengasih feedback buat menyampaikan nilai yang secara kontinu buat customer. Nah, untuk pipeline dari DevOps sendiri itu seperti ini. DevOps maksudnya. Nah, jadi DevOps sendiri itu adalah sebuah kultur yang dimana dia itu mengembangkan, melakukan testing, dan melakukan operasi untuk bekerja bersama dalam maksud berkolaborasi untuk mengautomatisasi penyampaian dari perangkat lunak. Nah, DevOps sendiri itu memiliki kultur yang dimana mindset production first. Maksudnya itu DevOps itu memastikan bahwa codingan yang kita buat itu selalu siap untuk dideploy, untuk diproduksi. Nah, dari pipeline ini sendiri itu ada banyak step. Yang pertama ada build, lalu ada deploy artifacts atau yang disebut universal repository. Nah, Artifactory deploy ini merupakan salah satu repository yang dia itu sifatnya itu universal. Dia itu merupakan sebuah alat atau tools yang dimana berada tepat di tengah dari development ekosistem. Dan Artifactory ini itu maksudnya itu dia akan berkomunikasi ke semua teknologi-teknologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Di mana teknologi-teknologi tersebut itu berbeda antara satu sama lain. Nah, selain itu juga dari tahapan ini tuh dia juga berfungsi untuk menambah produktivitas dan juga untuk mengurangi proses maintenance yang harus dilakukan. Lalu selanjutnya ada staging setup. Jadi yang meng-setup staging environment-nya. Nah, staging environment itu tuh maksudnya itu sebuah tahapan yang dimana dia akan menduplikasi production environment. Maksudnya itu ketika aplikasi tersebut nanti dideploy, environment dari aplikasi tersebut. Nah, staging ini tuh dilakukan untuk tujuan software testing, yang dimana digunakan untuk mengetes codingan, membuild, dan juga mengupdate untuk memastikan kualitas dari aplikasi tersebut ketika kita sedang melakukan produksi sebelum aplikasi tersebut diterapkan. Lalu ada yang tadi staging deploy itu yang buat deploy staging environment-nya. Terus ada UAT test. UAT test ini yaitu user acceptance testing. Yaitu dia ngetes apakah klien ini tuh
cocok nggak dengan aplikasi yang sudah kita buat. Itu nanti ada tahapan-tahapannya lagi. Terus ada production setup, terus production deploy approval, dan juga yang terakhir ya untuk mendeploy dari aplikasi itu sendiri, yaitu production deploy. Nah, DevOps sendiri itu mempunyai tiga elemen kunci, yaitu people, proses, dan product. Nah, untuk people sendiri, yang dimaksud people dalam elemen DevOps ini itu maksudnya tuh para stakeholder atau pemangku kepentingan yang harus diidentifikasi. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pembuatan aplikasi kita. Dan juga untuk memastikan semua orang yang terlibat itu dapat bekerja sama dan bertujuan untuk memberikan produk kepada konsumen. Nah, para pemangku kepentingan ini itu dituntut untuk belajar agar bisa berkolaborasi atau bekerja sama. Dan juga mereka mempunyai tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Nah, untuk proses sendiri, DevOps itu semua itu tentang meningkatkan proses. Bahkan jika Anda memiliki orang yang sangat termotivasi dan dapat bekerja bersama dengan baik, Anda mungkin masih memiliki halangan dalam beberapa proses yang sudah dilalui. Nah, halangan ini itu benar-benar dapat menghambat laju dari pengembangan aplikasi itu sendiri. Misalnya, sewaktu pengembangan aplikasi, kita harus meminta persetujuan dari pantai jajaran atas, maksudnya kayak pimpinan perusahaan, sebelum menerapkan perubahan atau cara kerja kita itu dibatasi untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Nah, proses perancangan, pembuatan, dan pengujian perangkat lunak itu harus disajikan dengan baik kepada setiap anggota tim. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya agar kita dapat membuat mereka itu mengetahui semua bagian dari proses-proses pengembangan aplikasi tersebut. Nah, implementasi DevOps ini itu sendiri dapat menjadi susah karena dapat karena harus mengubah struktur perusahaan secara keseluruhan. Dan apabila dilakukan dengan benar, maka DevOps juga dapat mempermudah aliran kolaborasi yang efisien dan memastikan bahwa struktur dan proses bisnis tidak melangi, tapi malah membantu dan akan meningkatkan nilai dan value of delivery ke customer. Lalu selanjutnya ada produk atau tools. Nah, produk atau tools ini itu merupakan di sini saya tekan lagi, kalau DevOps itu bukan semata-mata dia tentang tools. Mungkin banyak yang masih menganggap DevOps itu mungkin kerjaannya sebagai di Docker atau di Ansible, Kubernetes. Nah, itu bisa, tapi intinya DevOps itu dia itu bukan sebuah tools, tapi dia itu sebuah culture atau mindset. Nah, terus untuk tools dari DevOps sendiri itu ada banyak. Yaitu contohnya seperti Docker untuk urusan pendeployan kontainer, lalu Kubernetes juga, lalu ada Ansible untuk automatisasi dan yang lain-lain. Nah, tools dalam DevOps ini tuh berguna agar kita dapat lebih mudah mengimplementasikan kultur DevOps itu sendiri. Nah, DevOps ini kan terkenal bahwa dia itu memiliki pengembangan aplikasi yang cepat. Tetapi karena kecepatannya itu sendiri, dia itu sering mengabaikan unsur keamanannya. Nah, jadi dari masalah keamanan tersebut muncullah istilah DevSecOps.
Nah, kenapa kok muncul DevSecOps ini itu? Karena masalah antara tim DevOps dengan tim security. Itu titikku stuck ya? Itu mandek mas. Iya, makanya sih. Oke, jadi lanjut. Munculnya DevSecOps itu karena tim dari DevOps sendiri itu dia mengabaikan unsur keamanan. Nah, kenapa kok tim DevOps sendiri itu mengabaikan unsur keamanan? Karena tim DevOps sendiri itu menganggap bahwa tim keamanan itu sebagai penghalang, yang dia itu akan menghambat laju dari pengembangan aplikasi itu sendiri. Nah, dapat kita lihat yaitu contoh dari masalah yang timbul antara tim DevOps dengan tim security. Nah, tim keamanannya sendiri tuh dia kesusahan untuk dapat mengimbangi laju dari DevOps itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu tim dari DevOps sendiri tuh kebanyakan mengabaikan tentang keamanan atau menganggap tim keamanan itu sebagai penghalang. Lalu yang ketiga itu tools come with their own risk. Maksudnya itu terkadang dari tim DevOps sendiri itu menggunakan tools yang berbahaya dan dia itu tidak tahu apakah tools tersebut bersifat safe atau enggak. Makanya kebanyakan dari tim security sendiri itu menyarankan agar tim DevOps menggunakan tools yang bersifat open source. Nah, lalu yang keempat itu ada inadequate controls provide an opening for attack. Nah, maksudnya itu peluang terbukanya peluang serangan karena kurangnya kontrol. Yang dimaksud itu tim DevOps itu seringkali memerlukan kontrol untuk hak akses khusus, seperti untuk mengakses API kita membutuhkan token dan kredensial akun. Nah, kredensial akun ini sendiri itu harus dijaga kerahasiaannya saat kita bekerja. Nah, jika tim DevOps itu tidak cukup pandai mengelola hal itu, maka mereka dapat memberikan celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyerang untuk dapat melakukan pencurian data atau mengganggu pengembangan aplikasi itu sendiri. Oke. Nah, bagaimana cara menerapkan security atau menyerapkan unsur keamanan ke DevOps itu sendiri? Nah, untuk mengintegrasikan elemen security pada DevOps, itu kita dapat melakukan penambahan proses seperti penetration testing, threat model policies, lalu ada audit, threat intelligence, dan lain-lain. Monitor, detect, response, recover, review juga termasuk. Nah, di sini kita dapat lihat contoh perbedaan pipeline dari DevOps tradisional dan juga DevSecOps. Nah, di sini kita dapat lihat di DevSecOps itu terdapat penambahan tahapan SAST dan DAST. SAST, DAST, lalu ada infrastruktur scan juga,
lalu ada compliance scan dan lain-lain. Nah, SAST yang dimaksud SAST di sini tuh Static Application Security Testing atau bisa disebut dengan white box testing. Nah, white box testing ini sendiri tuh metodologi pengujian source code untuk ditemukan celah pada source code tersebut. Nah, SAST ini itu dilakukan sebelum codingan tersebut dikompil. Nah, SAST atau white box testing ini sendiri itu diperlukan karena memiliki kecepatan untuk memeriksa celah yang mungkin sangat penting untuk dituntaskan, seperti buffer overflows, SQL injection, dan cross-site scripting. Lalu yang kedua itu ada DAST. Nah, DAST ini sendiri tuh Dynamic Application Security Testing atau bisa disebut dengan black box testing. Black box testing. Nah, black box testing ini sendiri tuh digunakan untuk mencari celah dan kelemahan pada aplikasi yang sedang berjalan. Biasanya celah ini tuh ditemukan pada web apps atau web application. Nah, metodologi DAST ini itu bekerja dengan melakukan teknik fault injection pada sebuah app, seperti memberikan data yang bersifat bahaya kepada aplikasi, yang di mana data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan yang umum, seperti SQL injection dan cross-site scripting. Nah, DAST ini itu juga meng-highlight masalah pada runtime error yang dimana masalah tersebut itu tidak dapat diidentifikasi dengan tahapan SAST. Misalnya, masalah autentikasi dan kesalahan pada konfigurasi server, serta kelemahan yang hanya terlihat ketika ada pengguna yang melakukan proses login. Nah, jadi kesimpulannya SAST dan DAST ini tuh bersifat melengkapi satu sama lain. Karena DAST juga melengkapi mendeteksi kelemahan yang dimana SAST itu tidak dapat mendeteksinya, begitu juga sebaliknya. Nah, lalu bagaimana cara mengimplementasikan DevSecOps itu sendiri? Nah, mengintegrasikan ensure security atau keamanan ke dalam DevOps untuk menjadi DevSecOps itu membutuhkan pola pikir, proses, dan alat atau produk yang baru. Nah, para stakeholder ini tuh pada tim keamanan dan manajemen risiko harus mematuhi sifat kolaboratif dan harus dapat mengimbangi laju DevOps itu sendiri agar proses pengembangan aplikasi lancar dan tidak ada kendala. Dan juga dapat membuat sifat keamanan itu bersifat senyap dan semulus mungkin. Nah, untuk mengimplementasikan DevSecOps sendiri itu ada komponen-komponen penting yang dilakukan untuk tujuan melakukan pendekatan secara DevSecOps. Nah, komponen itu ada 6. Dapat dilihat seperti yang ini tadi, code review yang lain-lain. Nah, di sini ada 6 komponen penting, yaitu kode analisis, yang dimana tim dari DevOps itu sendiri mengirimkan codingan dalam bentuk potongan-potongan kecil yang nantinya akan dapat dianalisa oleh tim keamanan. Nah, kenapa kok dipotong menjadi lebih kecil? Karena agar memudahkan tim keamanan untuk dapat memeriksa celah atau kerentanan yang sudah diketahui. Lalu yang kedua ada change management, yang dimana sifat manajemen sendiri itu harus diubah, yaitu memperbolehkan semua orang dalam tim untuk menyampaikan perubahan, lalu diputuskan apakah perubahan tersebut bersifat baik ataupun buruk. Karena tidak jarang tim DevOps itu merasa lebih superior daripada tim keamanan itu sendiri. Karena mereka menganggap bahwa tim DevOps lebih
bekerja lebih banyak untuk mengembangkan aplikasi itu sendiri. Nah, kita harus merubah pola pikir tersebut. Lalu ada compliance monitoring, yang dimana kita harus siap untuk diaudit. Jadi kita dapat lebih mudah untuk dapat dilakukan monitoring atau pengawasan. Lalu yang keempat ada threat investigation, yaitu mengidentifikasi potensi ancaman dalam tiap ada perubahan. Jadi dapat direspon secepat mungkin. Lalu yang kelima ada vulnerability assessment, yaitu mengidentifikasi celah baru yang didapatkan pada komponen kode analisis. Lalu menganalisa bagaimana respon dari tim keamanan dan secepat apa tim keamanan dalam menutup celah tersebut. Lalu ada security training, yaitu untuk melatih software dan IT engineers dengan pedoman yang sudah ditentukan. Nah, DevSecOps sendiri itu mempunyai 3 tantangan utama. Security at the pace of development. Itu penyeimbangan laju antara pengembangan dan juga keamanan itu sendiri. Nah, dengan DevOps, siklus pengembangan itu dipangkas menjadi lebih sedikit. Dan juga jadinya akan menyebabkan pengembangan lebih cepat. Dan fitur-fitur terbaru juga yang dirilis untuk memberikan value terhadap pelanggan. Nah, dengan menggunakan DevOps sendiri itu, mereka menggunakan waterfall SDLC, yang dimana dia menganggap keamanan itu memiliki keterlambatan dalam siklus yang dimiliki dalam pengembangan aplikasi itu sendiri. Tetapi dengan meningkatnya pelanggan dan kecepatan dari pengembangan aplikasi itu sendiri, keamanan juga perlu mengimbangi laju dari perkembangan aplikasi itu sendiri. Nah, kecepatan itu merupakan prinsip inti dari DevSecOps, dan otomasi adalah cara untuk mencapainya. Nah, dalam lingkungan CI/CD atau Continuous Integration atau Continuous Deployment. Nah, kecepatan untuk mendeploy sebuah codingan itu penting di atas semua unsur. Nah, untuk ini tiap perusahaan atau organisasi harus menjadikan keamanan itu merupakan sebuah bagian dari aliran CI/CD. Nah, pipeline CI/CD ini itu harus menyertakan otomatisasi untuk semua pengujian keamanan dan integrasi SAST. Nah, ini diperlukan agar keamanan sendiri itu dapat menyamai laju dari pengembangan itu sendiri. Nah, tim juga dapat menyesuaikan pemindaian SAST untuk memindai perubahan kode yang mana prioritas mana yang harus diterapkan. Nah, yang kedua itu ada shifting security left in SDLC. Nah, untuk mengubah keamanan ini tuh berarti mempertimbangkan unsur keamanan yang sudah ada dalam pipeline DevOps. Nah, untuk menyelesaikan penyelesaian masalah yang lebih cepat. Nah, sebelum kita membangun pipeline DevSecOps itu sendiri, itu kita harus dapat melakukan analisis resiko terhadap ancaman, yang dimana resiko tersebut itu digunakan untuk menentukan jenis dan juga tingkat ancaman. Nah, pemilik produk
atau pengembang produk itu sendiri harus dapat menguraikan cerita dari agar maksudnya dari pengguna lain itu sendiri untuk dijadikan sebuah fitur khusus dengan persyaratan dan juga tugas untuk mengembangkan keamanan. Nah, pengembang itu mengikuti prinsip OWASP atau Open Web Application Security Project. Nah, dengan prinsip-prinsip OWASP ini itu dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran dan juga serangan di dunia maya. Untuk tim yang sudah matang itu dapat menggunakan cara permodelan resiko ancaman street atau BREAS untuk menghasilkan pertahanan yang digunakan untuk mempertahankan dari ancaman dari luar. Nah, terus yang selanjutnya itu ada managing false positive. Nah, false positive ini tuh merupakan masalah yang dimana di tim keamanan itu sering banget terjadi. Dan tidak ada pendekatan yang pasti untuk mengatasi masalah false positive ini. Mengidentifikasi positif ini itu kita dapat menunjuk salah satu positif dan kita menerapkan proses sendiri. Ini untuk masalah positif itu membutuhkan banyak untuk sejumlah tim keamanan yang bekerja agar dapat diterapkan di semua aplikasi. Nah, seringnya itu masalah false positif ini tuh datang dalam jumlah besar. Bahkan tim berukuran bahkan tim yang memiliki resource yang besar itu juga dapat kewalahan untuk mengatasi masalah false positif ini. Nah, masalah false positif ini itu dapat berpengaruh signifikan terhadap pengalaman pelanggan. Nah, untuk pengelolaan masalah false positif yang optimal itu kita dapat mempersempit aturan dasar atau rules yang sudah kita atur dalam alat atau tools yang sudah kita gunakan. Nah, kita juga mengidentifikasi dengan rule atau aturan yang baru. Dengan melalui rules routing itu kita dapat mengerti dalam identifikasi aturan mana yang berikan lebih banyak false positif dan juga menemukan kombinasi yang tepat untuk meminimalisir masalah false positif sendiri. Nah, kesimpulannya itu DevOps itu merupakan salah satu kultur yang dimana digunakan untuk mengembangkan aplikasi agar lebih cepat untuk disampaikan ke customer. Nah, dengan banyaknya tantangan dalam unsur keamanan di bidang DevOps sendiri, itu maka muncullah istilah DevSecOps
Nah, DevSecOps sendiri tuh berfungsi untuk agar kita dapat meminimalisir kesalahan keamanan yang dilakukan oleh tim yang dilakukan oleh DevOps secara tradisional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain. Apa mungkin tanya tentang tools dari DevOps itu sendiri atau yang lain? Kalau mau belajar dari mana, Mas? Kalau terus-terus itu, Mas? Maksudnya urutannya gitu, Gimana? gitu. Inilah. Kan itu banyak kan itu. Kita harus mau mulai dari mana tuh? Hmm. Dari mananya? Tahu dari Oh, kalau dari sini tuh kita mulainya tuh dari plan. Kita harus merencanakan gimana sih kita melakukan pengembangan dari aplikasi kita sendiri. Lalu kita dapat melanjutkan ke proses code atau menulis codingan. Nah, kita dapat menggunakan Git untuk dapat bekerja sama dengan tim lain atau ya mungkin di antara tim itu kita dapat bekerja sama untuk membangun aplikasi atau menulis codingan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita dapat memasuki tahap membuat aplikasi itu sendiri. Nah, kita dapat menggunakan SBT atau Maven. Nah, lalu kita masuki setelah aplikasi tersebut dibuild, maka kita harus melakukan testing. Nah, testing ini sendiri kita dapat melakukan menggunakan JUnit testing atau Jenkins. Nah, setelah dilakukan testing dan dirasa aplikasi tersebut itu layak buat dirilis untuk dijadikan sebagai demo, maka kita dapat melakukan tahapan rilis. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan tahapan deploy. Nah, deploy ini itu kita dapat menggunakan Docker dan juga AWS. Nah, di sini Docker dalam Docker dalam deploy ini sendiri itu maksudnya mendeploy untuk environment yang berbeda-beda. Seperti yang tadi di slide. Ya, kayak di pipeline ini yang di staging environment. Nah, Docker itu digunakan yaitu kayak staging environment itu dia digunakan untuk biar dia menduplikasi environment yang akan diterapkan untuk aplikasi tersebut. Maksudnya itu Docker itu digunakan untuk apabila mungkin Docker itu pokoknya dia itu dibuat untuk kalau misal kita butuhkan environment A. Nah, tapi kita juga di deploy di environment B. Nah, itu kita dapat menggunakan Docker untuk seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu ketika sudah di deploy kita dapat memasuki tahap operate, yang dimana kita dapat menggunakan Ansible atau Kubernetes. Nah, lalu apabila aplikasi tersebut sudah dapat berjalan, kita lakukan monitoring. Monitoring ini tuh maksudnya kita mengawasi jalannya aplikasi, apakah terdapat error atau tidak. Nah, kalau misal terdapat error, maka kita baliklah ke step lagi, yang dimana bagaimana caranya untuk mengatasi masalah error tersebut. Nah, terus lanjut sampai siklus selanjutnya. Terus mungkin ada lagi.
Nah, kalau misal kurang Eh, jelas, maksudku itu jaringanku yang jaringan jelek. itu ya jaringan sampean. Soalnya aku sering-sering putus-putus juga suaranya. Maksudku itu kalau kita sebagai orang gini yang orang apa? Orang biasa. Maksudnya Putus-putus ya. mau kalau mau Gak belajar apa-apa. itu kita mulai dari mana? Maksudnya dari bisa nggak langsung kita langsung langsung Kubernetes langsung gitu bisa nggak belajarnya? Oh, oke, oke, paham, paham. Sebenarnya untuk belajar itu kita harus itu sih punya pikiran bahwa ya itu tadi ya kita harus punya fundamental DevOps itu sendiri. Maksudnya itu ini, maksudnya itu kita dapat fundamental dari DevOps itu kan rata-rata kan DevOps itu eh, dia itu rata-rata pengembangannya itu pakai CLI gitu kan. Nah itu kita harus paham fungsi-fungsi dasar CLI itu sendiri. Ya kan kan kita juga anak poros kan pasti pernah pakai kan CLI, entah di Linux entah di manapun kan pasti kita pernah pakai CLI. Nah itu kita harus paham. Yang pertama itu kita harus paham fundamentalnya sendiri itu. Terus kalau udah kita ya bisa kalau aku sendiri tuh pertama itu belajar itu sih belajar Docker langsung. Soalnya ya ada matkul oh ya, ada matkul Atser itu yang dia itu kayak eh urusannya sama Docker itu. Jadi ya kalau aku sendiri sih belajar pertama itu ya dari Docker itu sendiri. Nah, tapi kalau misal ini aku searching-searching itu rata-rata itu mereka itu menyarankan untuk yang pingin jadi DevOps itu setidaknya menguasai Linux terlebih dahulu. Terus baru terserah mau milih tools yang mana. Kan soalnya kan tiap tools kan juga berbeda-beda. Sebenarnya nggak semua tools harus kita kuasai sih, harus cuman beberapa aja juga bisa intinya. Pokoknya ya tiap tiap apa tiap siklus ini ya ada satu tools yang lah yang harus kita kuasai. Kayak misalnya untuk mendeploy itu kita menguasai Docker, untuk code kita menguasai Git, lalu untuk build kita menguasai Maven, untuk testing JUnit, lalu untuk rilis Jenkins, dan monitor bisa menggunakan Datadog. Terima kasih. Kalau aku gitu sih. Cuman kalau misal yang udah jadi DevOps-nya sendiri tuh mungkin bisa tanya Rizal sih. Dia kan di infranya Blibli. Terus mungkin ada yang lain. Ya, Rizal. Oh, enggak, Rizal. Rizal. Ya. Iku Rizal jelas no. Nek kon jadi infra nih Blibli ku apa sing mbok pelajari. Kayaknya aku sing jelas no kurang jelas ngono. Tapi sana kono kan ya, terus kan ya. Kamu tuh ini mas, kayak ngomong apa ya? Rizal, suaramu kecil Rizal.
suaramu. Suaramu, Zal. Gak dengar aku ya, enggak. Tadi kecil karena mah hilang. Wah, gimana sih Anda? Gak ada suara kayak enggak. Iya, cilik. Ayo, tak pindah dulu ya. Halo. Krungu suaraku. Tunggu, Oke. Oke, wes. Mana Terus, Pak? Mana Pak ya, Bu? Mau apa? Takon ya aku gak ero. Bang ngomong aja. Hah? Mang takonnya apa? Apa? Aku mang Oh, takonnya apa mau? itu loh, nek misal apa ya kan nek misal kate sinau DevOps itu apa sing pertama pelajari? Ya itu. DevOps yo. Memang wis benar-benar. Dari penjelasan Irfan tadi wis bener sih. Kalau yang pertama itu emang kita harus menguasai Linux dulu. Linuxnya itu terserah mau Linux Ubuntu, mau dari golongan Red Hat, mau dari Kali. Selama kita udah kuasai itu, insya Allah mudah pelajarinya. Nah, kalau udah menguasai itu, kayak yang pernah aku jelasin di apa tuh Basecamp, kalau udah paham Linux, kalian belajar Basecamp. Basecamp-nya paham, dapat fundamentalnya, belajar otomasi-otomasi yang lain. Kayak mau nyoba remaster pakai Packer atau nyoba remaster sendiri secara manual dengan otak-atik ISO-nya itu boleh silakan. Yang penting itu jalannya kalian coba jalan otomasi. Terus paham em, apa ya? Misal kalau kalian remasternya itu kayak di remaster CentOS, kalian pahami security-nya kayak gimana, apa namanya itu, root-nya itu jalannya kayak apa, terus firewall-nya itu kayak gimana. Pahami itu ya permission tiap apa namanya tiap service yang ada itu kalian pahami juga. Nah kalau kalian udah paham tiap permissionnya itu belajar Docker itu mudah gitu. Nggak mudah banget sih. Setidaknya fundamentalnya dapat kan belajar Docker itu jadi lebih enak. Karena kan di Docker kan juga ada beberapa service kayak service yang harus dinyalakan itu yang kayak apa, permissionnya yang kayak gimana, terus ada juga kan konfig-konfig itu yang harus kalian desain sendiri, kalian buat bukan buat sendiri sih, lebih tepatnya kalian sesuaikan dengan service yang mau kalian jalankan. Misalnya kalian jalanin service Nginx atau service Apache gitu. Nah, service-nya konfignya kayak gimana yang mau kalian pakai. Terus permisinya apa dulu, portnya yang mau dipakai port yang mana, kayak gitu sih. Itu contohnya seperti itu. Kalau mau belajar DevOps, lebih lebih tepatnya di Docker. Terus tadi eh, apa ya? DevOps tadi jelasin apa ya? Jelasin CI/CD juga nggak sih? Jenkins, Ansible gitu. Aku tadi Enggak, soalnya aku ada enggak tamu. jelasin. Aku enggak Oh, jelasin CI/CD ini sih. oh ya soalnya aku Enggak mau ono jelasin tamu, detail jadi maksudnya. ya soalnya aku mau ono tamu, jadi nggak eruh. Mungkin itu sih kalau mau awal-awal DevOps. Awal-awalnya lah belajarnya itu dulu, pahami dulu Linux-nya, terus coba nyoba cari tutorial. Kalau aku sih tutorialnya awalnya ya itu Basecamp dulu. Dari Basecamp mungkin udah paham, oh otomasinya kayak gini, oh buat config file kayak kayak gini, oh ternyata permission port dan sebagainya itu seperti ini, firewall-nya jalannya kayak gini. Kalau udah paham, coba buat service-service yang lain. Atau enggak bisa start mau belajar Ansible dulu, boleh silakan. Mau belajar Jenkins-nya dulu untuk CI/CD, boleh silakan. Mau gabungin Ansible, Jenkins, mau buat kayak service apa itu silakan. Terus mau belajar Docker itu
monggo, karena kalian kayak misalnya aku udah paham bener nih konfliknya, udah paham bener cara ngodingnya, udah paham bener file-file yang mau dibutuhin kayak apa, itu silakan mulai Docker kayak gitu sih. Nggak jauh beda sih sebenarnya ya, gitu aja, gitu sih sebenarnya. Karena aku juga itu belajarnya juga dari YouTube juga sih. Belajarnya kepaksa ya sebenarnya itu. Kalau nggak belajar nggak kerja nanti. Nggak, maksudnya bukan nggak jalan nanti proyeknya. Gitu sih. Mungkin kurang jelas, tak kembalikan ke Irfan ya. Oke, makasih, Sel. Terus Yoi. mungkin ada yang lain lagi yang mungkin mau ditanyain? Kayaknya nggak ada yang tanyain lagi apa gimana? Oh iya, Sel. Sel. Ya, ya. Nah, ini kan aku kan nggak tahu terus ya infrane di BB itu gimana. Nah, itu Ha, mungkin kamu bisa jelasin gitu. Mungkin kalau misal ada yang mau buat daftar ke apa proyeknya Blibli. BB itu Iya, beasiswanya daftar ini. future itu, future. Nah, mungkin ada Ha. yang mau daftar BB Future program itu. Nah, mungkin Mm-mm. bisa dijelasin gimana caranya Oh, sama infra di BB itu gimana? apa ya? Aku kan gini sebenarnya kan juga mau sharing masalah itu kan. Kalau aku PKL di sana, ternyata musibah nggak bisa. Jadi aku nggak bisa sharing banyak ya. Em, Sebenarnya kalau infranya beli-beli itu pada dasarnya adalah ya nggak jauh beda sama yang diomongin Irfan tadi. DevSecOps juga di sana. Mereka DevOps-nya itu ya harus bekerja sama dengan developer. Ops-nya itu kita mengautomasi semua pekerjaan yang akan dikerjakan. Contohnya kayak eh, checking tiap service yang udah dibuat oleh developer, kalau ada bug itu kayak gimana, apakah langsung deploy, kalau mau deploy itu deploy-nya kayak gimana. Jadi secara otomatis semua di sana itu. Deploy-nya nggak ada yang manual. Kalau server mati itu backup-nya yang kayak gimana, kalau ada masalah kayak gimana tuh kerjanya infra. Jadi kayak kalau orang ngomong itu infra itu kerjanya kerja di belakang layar, balik layar, yang menjaga saat misalnya ada service baru atau service error atau apapun itu, gimana caranya server nggak mati, intinya gitu. Gimana caranya database itu tetap terjaga, nggak hilang. Itu juga kerjasama sama security. Ya, sekedar anu ya, apa namanya kayak ini informasi yang aku dapat dari apa ya kalau ngomong mentor yang waktu ngajari waktu bootcamp, informasi kayak gitu. Nah, kalau kalian teman-teman di sini itu mau daftar ke Blibli apalagi mau masuk infra, yang terutama masuk infra, apa ya syaratnya itu rajin lah. Nggak, jangan kayak saya yang terpaksa belajarnya. Belajarnya ikhlas, yang ikhlas dong. Jangan terpaksa kayak saya. Kalau terpaksa itu nanti sakit-sakit sendiri. Serius, gak bohong. Kalau ikhlas itu beda. Kalau yang ikhlas itu rasanya seneng. Tapi kalau terpaksa itu jelek. Serius, gak bohong aku. Kalau terpaksa itu ada rasa entah rasanya itu gimana ya, gak bisa jelasin sih. Ya, ntar kalau kalian yang terpaksa itu rasain sendiri aja. Pokok yang penting itu kalian misalnya gini, kalau emang dari awal goalsnya kalian itu adalah mau
eh join ke Blibli, apalagi masuk infra, yang pertama itu siapkan mental, itu jelas. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas dengan segala apapun, ikhlas dengan proyeknya, ikhlas dengan semua tugas-tugasnya, kalian ikhlas terima apa adanya. Insya Allah lancar kok, serius, gak bohong aku. Karena apa? Karena materinya itu ada semua, mau teman-teman ini cari di Google, mau cari di YouTube, atau kalau masih bingung tanya mentor itu siap untuk membantu, walaupun mereka juga punya kesibukan yang lain gitu, tapi tetap siap membantu. Terus benefitnya apa? Benefitnya banyak. Kalian belajar hal baru juga, belajar eh, experience yang baru semua lah. Intinya yang baru-baru itu yang kalian tidak dapatkan di kampus, kalian dapat gitu. Apalagi kayak gini, karena situasi kayak gini ya, situasi wabah juga, gimana semua pun online, mentoring pun juga online, kita juga belajar mentoring secara online, gimana caranya biar tetap berjalan gitu. Terus yang mau siapin apa kira-kira? Aku dulu jujur, betapa bodohnya saya itu nggak nyiapin apa-apa. Jadi nggak belajar apa-apa, aku bingung belajarnya apa, info itu belajar apa, nggak tahu aku. Jadi ya plong, kosong, nggak bawa apa-apa gitu. Nah, di sana belajar awal-awal itu belajarnya yang aku bilang tadi, belajar Linux. Benar, belajar Linux. Karena ada berapa orang ya? Berapa? Dua atau tiga temanku itu yang bukan dari UB ya, yang luar UB juga. Itu mereka nggak pernah pakai Linux sama sekali gitu. Nggak pernah pakai Linux. Jadi awal-awal itu kita belajar Linux. Sama belajar komen-komennya. Komen dasar itu dipelajari semua. Nah, hari besoknya itu kita belajar base script yang pernah aku jelasin dulu. Belajar Hello World gitu. Ya kayak kalian ngoding di kampus gitu loh. Belajarnya Hello World, if else, loop, terus membuat variabel dan sebagainya. Belajar base script untuk ya script.sh itu loh, shell script lah. Terus besoknya itu karena itu masih awal-awal ya, itu kayak kita itu dikenalkan dengan beberapa macam apa ya, tempat di infra. Kita belajar database, belajar DB, kita belajarnya itu pakai MongoDB kalau nggak salah. Aku nggak paham banget ya, serius MongoDB itu kayak gimana nggak tahu, sampai sekarang nggak paham. Habis itu belajar LVM, eh kayak nambah volume. Gimana kalau misalnya volume di home itu habis, kita nambahnya kayak gimana, kayak gitu. LVM, belajarnya LVM. Terus besoknya belajar apa lagi ya? Bentar, inget-inget deh. Oh iya, belajar network, jaringan. Apa sih? Apapun yang diajari Pak Reza pun. Apa sih lek karena itu jenenge? NS3. Hah? Loh, NS3 ya? kudu sing ngitung-ngitung gawe IP lho. Lek misalnya IP-nya diketok iki, dadi ini sak welo sak film Subnet. ngono iku. Hah? Ah iya, subnet. Subnet. Iya, subnet. Heeh. Belajar subnet. Belajar subnet juga kok, belajar subnet. Habis itu belajar pokok juga belajar networking juga, belajar diajari desain network, walaupun pada kenyataannya ntar networking di sana nggak, katanya nggak seberapa terpakai, katanya banyak nganggurnya sih orang anak-anak network di sana, katanya. Aku nggak tahu, aku karena belum kerja di sana jadi aku nggak tahu, nggak jadi magang juga jadi aku nggak tahu. Oke. Dah, terus nanti dikasih tugasnya, kalau aku tugasnya remaster selama 6 bulan. Remasternya itu pada dasarnya adalah itu kita belajarnya tetap base script otomasi, yaitu yang dipakai itu pelajaran dari hari pertama itu belajar base script, terus kita buat apa namanya, buat volume tiap direktori itu kayak root, home, var, opt dan sebagainya, itu kita baca kayak gimana. Yang jelas itu pakai LVM yang udah diajarin sama mentor. Kalau DB, MongoDB-nya nggak dipakai, networknya juga nggak dipakai karena itu untuk division network. Jadi yang kepake itu aku secara pribadi kepake dua, base script sama yang LVM. Terus oh iya, yang seperti aku omongin tadi, ntar juga diajarin masalah firewall, terus permission dan lain sebagainya, itu ntar diajarin, itu dipakai juga. Entah permissionnya kayak gimana, terus komen-komennya gimana dipakai, itu ntar diajari.
Itu sih untuk fase pertama. Fase keduanya yaitu kita belajarnya udah provisioning, Ansible, belajar CI/CD, Jenkins, belajar Docker dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kalian paham di fase 1 untuk masuk fase 2 itu sebenarnya apa ya? Kayak temanku deh. Kalau aku jujur gak seberapa paham. Kalau temanku itu udah 1 bulan 2 bulan udah kelar ya proyeknya, coy. Keren emang. Aku belum. Gitu. Gitu sih kalau kalian mau masuk infra itu yang pertama dan paling dasar itu emang belajar Linux-nya dulu. Linux kalau udah paham, aku yakin sih anak-anak teman-teman di sini, oh sorry kok anak-anak kayak aku dosen aja, sorry. Iya, Pak. Teman-teman Iya, Pak dosen. ngawur. Teman-teman di sini pasti udah paham lah ya Linux. Udah sering pakai kan? Dasar-dasar komen-komennya udah paham semua lah. Aku yakin teman-teman di sini tuh apalagi yang mau masuk infra itu paham. Pasti mudah kok, yakin. Insya Allah. Pokok berdoa. Yakin, harus yakin. Temen, serius aku, harus yakin. Gitu. Terpaksa kita terpaksa. Kalau itu nggak kerja. Kalau terpaksanya jangan. Serius ini kalau terpaksanya itu jangan. Kalau terpaksa itu nanti jatuhnya kayak aku. Iya, jangan terpaksa. Kalau bisa itu jangan terpaksa. Jangan ikut-ikutan. Jangan terpaksa karena lihat, wih, cuttingnya masuk beli-beli, masa aku enggak. Jangan gitu, Rek. Please. Please jangan gitu. Itu walaupun toh itu adalah sesuatu yang bakal menendang kalian atau mencambuk kalian untuk lebih maju, tapi jangan ikut-ikutan gitu loh. Walaupun ada teman kalian yang misalnya, wih dia masuk toko Topet, aku harus masuk Topet. Jangan jangan ada kata harusnya gitu loh. Maksudku walaupun kalian oh ya ada keinginan harus, tapi seenggaknya ikhlas dulu. Belajar ikhlas dulu untuk melakukan semua yang kalian mau pelajari. Ikhlas dulu. Kalau kalian kayak terpaksa terus nggak ada ikhlas-ikhlasan sama sekali, percuma, Rek. Serius, kalian nggak dapat apa-apa. Paling dapatnya itu dapat capek, dapat stres, sama dapat emosi. Udah itu. Pasti dapatnya itu. Nggak dapat ilmunya. Serius. Jadi jangan terpaksa. Yang penting itu kalian harus ikhlas. Kerjain apapun itu ikhlas. Kerjain apapun itu didasari dengan niat. Jangan niatnya karena hanya ikut-ikutan. Jangan niatnya hanya karena lihat rewardnya atau apapun itu jangan. Tapi kerjanya itu kerja ikhlas gitu. Gitu sih. Ya aku bisa ngomong kayak gini karena aku dapat ceramah dari bapakku sehari semalam. Serius. Aku diceramain kayak gitu. Udah gitu sih. Itu sih yang mau. Itu sih kalau kalian mau masuk beli-beli. Yang penting pertama itu mentalnya disiapin. Terus ikhlas. Udah. Insya Allah pasti kalian jago. Pasti dilirik sama mentor. Pasti sampai dijaga sama mentor. Gak bakal dibuang kok kalau yang kayak gitu. Temen. Serius. Udah gitu sih. Kok malah aku yang bawa materi. Oh alah pun. Balik kamu pun. Oke, terus kalau pertanyaan dari Ferry itu, Ferry kan tanya kalau developer itu perlu belajar yang mana, Mas? Nah, sebenarnya belajar yang mana itu tergantung sih. Kalau misal kamu ngembangin Android, aplikasi Android, itu kamu bisa belajar Gradle atau Maven. Nah, tapi kalau misal yang paling basic itu ya, kalau developer ya harus paham Git. Itu wajib banget paham Git. Soalnya kalau nggak paham Git nanti susah. Kalau misal kerjasama buat antar timnya. Nah itu sih. Terus kalau misal aplikasimu butuh kontainer, bisa belajar Docker. Terus kalau misal butuh orkestrasi, bisa belajar Kubernetes. Ya disesuaikan aja sih sama kebutuhan aplikasimu. Kalau misal mau belajar otomatisasi, ya bisa belajar Ansible. Ya kayak gitu sih. Kalau misal tanya developer perlu belajar mana, disesuaikan aja sama kamu ngembangin aplikasi apa di Instator.
Nah, mungkin ada yang lain. Mungkin Pak Isfa mau tanya. Atau mungkin Ilham. Kayak cakep. Cukup. Oke. Oke, tutup ya. Itu udah Pak ini Pak. Apa itu? Ini udah kan? Boleh tutup. Oke. Mangga. Kalau gitu. Terima oke, kasih Mas Rizal. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.